Lalu pemirsa, seperti apa proses pemulangan korban I ke tanah air dan bagaimana upaya mitigasi dari BP2MI agar kasus TPPO serupa tidak terulang kembali. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mbak Vera. Baik, salam Saya sehat lagi selalu. di Polres Cianjur nih. Baik, dari di Polres Cianjur. Pak Beni, bagaimana kondisi korban I saat ini dan seperti apa upaya pemulangan korban I kembali ke tanah air? Ya, sejak kita mendapatkan informasi melalui video viral, kita langsung bergerak. Petugas kami di Sukabumi langsung mendatangi rumah dari keluarga korban, melakukan pendataan, dan demikian juga koordinasi dengan Polres Cianjur. Kita berikan apresiasi ya, tidak dalam hitungan 24 jam sejak viral, Polres Cianjur langsung bergerak dan melakukan penangkapan kepada salah satu yang lebih cocok disebut calo ya, atas nama Rahmat. Dan tadi 1 jam lalu saya datang ke rumah keluarga korban, ketemu dengan Pak Suryana, kemudian juga 2 anaknya yaitu Herawati dan Randi, ya masih sekolah mereka berdua, Herawati SMA, Randi SD ya, dan tentu kita memberikan penguatan ya kepada keluarga korban. Nah, koordinasi dengan perwakilan di Dubai, Uni Emirat Arab per hari ini setelah tentu Ibu Ida diselamatkan dalam perlindungan negara. Dalam hal ini perwakilan, per hari ini masih intensif. Aparat penegak hukum negara setempat termasuk KBRI selain melakukan pendampingan juga melakukan pendalaman untuk dimintai keterangan. Dan yakin, ya saya berikan garansi negara tidak akan pernah untuk tinggal diam, ya memberikan perlindungan utuh bagi pekerja migran Indonesia. Dan ini adalah perintah Presiden Jokowi. Dan nanti setelah selesai proses di Dubai, Ida akan segera dikembalikan, ya dipulangkan ke tanah air. Baik, masih menunggu prosesnya ke depan untuk memulangkan korban I ke tanah air, tapi saat ini dipastikan bahwa korban I dalam kondisi yang selamat dan aman begitu ya. Pak Beni, kemudian pelaku HR di Cianjur yang Anda katakan tadi sebagai calo atau perekrut ini, apakah juga sudah diketahui siapa sebetulnya seorang sponsor di Jakarta yang berhubungan langsung dengan perekrut HR ini? Iya, sebelum wawancara ini tadi saya minta izin ke teman-teman Polres untuk mendekati tahanan ya, di mana Rahmat ditahan. Saya berdialog sebentar, saya minta dia jujur. Saya menduga ini pemain lama ya. Dia mendapatkan upah 2,5 juta dan atas pesanan yang bernama Saudari T ya. Tentu kita sebut inisial karena dalam proses pengejaran teman-teman kepolisian Cianjur, dan saya yakin dalam waktu dekat akan segera tertangkap. Nah, tidak hanya berhenti di Rahmat, tidak hanya berhenti di T, tapi saya yakin sindikat TPPO kejahatan kemanusiaan ini kan bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Ini adalah transnational organized crime yang selalu melibatkan ada sindikat dalam negeri, sindikat luar negeri, dan ini adalah bisnis haram, bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar. Itu yang saya katakan. Kejahatan ini selalu dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Tapi di luar itu, kita berikan apresiasi Bapak Kapolri per tanggal 30 Mei perintah Presiden menjadi Ketua Gugus Tugas, terhitung 5 Juli, ya mohon maaf 5 Juni hingga per hari ini itu sudah 746 yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini prestasi yang sangat luar biasa dari Polri untuk menyatakan perang sesungguhnya di lapangan terhadap sindikat penempatan ilegal atau kejahatan TPPO. Baik, Pak Beni, artinya dimungkinkan ketika Anda katakan tadi pelaku HR ini adalah pelaku lama. Artinya ada kemungkinan bahwa korban-korban lain selain korban I begitu? Ya, saya menduga ya, tentu nanti proses pendalaman yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian itu pasti akan terurai. Dia bermain berapa lama, untuk siapa saja, di atasnya kemudian ditarik ya, bandar, tekong, karena negara ini tidak cukup hanya memenjarakan ikan teri, hanya kaki tangan. Negara tidak boleh kalah, negara harus ya menunjukkan hadir dan hukum harus bekerja. Naib kalau negara yang besar ini kemudian kita dikalahkan oleh para sindikat dan mafia. Saya yakin. Ya, ini peperangan sesungguhnya negara dengan para sindikat penempatan ilegal. Baik, pengembangan kasus masih akan terus dilakukan. Kemudian kalau kita lihat Pak Beni, pola pelaku selalu sama dengan mengiming-imingi korban akan mendapatkan gaji yang besar di luar negeri. Bagaimana sebetulnya upaya mitigasi dari BP2MI agar TPPO dengan menargetkan PMI atau calon PMI tidak terulang kembali Pak ke depannya? Iya,
dalam rapat gugus tugas di tingkat nasional dipimpin oleh Menko Polhukam, BP2MI menawarkan 4 langkah yang dilakukan negara. Pertama, sosialisasi secara masif, diseminasi informasi secara aktif, kemudian pencegahan yang progresif ya dilakukan oleh lintas kementerian, lembaga pemerintah pusat, dan terakhir adalah penegakan hukum yang revolutif. Penegakan hukum yang tanpa mengenal ya harus siapa yang diorder, harus siapa yang kita pilih untuk kita penjarakan, tapi siapapun penjahat, sindikat, mafia, penempatan ilegalnya harus diseret di atas nama keadilan bagi mereka yang selama ini telah banyak jatuh korban. Saya katakan 3 tahun, saya menangani 2.000 per hari ini peti jenazah yang masuk ke tanah air. 2 atau 3. 95% mereka diberangkatkan secara tidak resmi. 3.500 yang sakit, cacat secara fisik, hilang ingatan, depresi ringan, depresi berat, dan 100.000 lebih yang dideportasi karena penempatan ilegal. Artinya, negara harus tampil menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah kalah melawan sindikat penempatan ilegal. Dan masyarakat kita juga harus edukasi bahwa segala resiko berangkat tidak resmi itu apa? Pertama, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, kemudian diputuskan hubungan kerja secara sepihak, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain, kemudian eksploitasi waktu jam kerja sampai 20 jam, dan bahkan yang bekerja di laut lepas mengalami kekerasan, meninggal dibuang di tengah laut. Nah, jika ingin berangkat resmi, negara menyiapkan segala fasilitasi. Negara akan menyiapkan pelatihan, pendidikan agar mereka kompeten, ahli, dan menyiapkan dokumen-dokumen yang resmi. Modusnya yang tidak resmi itu pasti diiming-imingi gaji tinggi, diberangkatkan cepat tanpa pelatihan, dan biaya seolah-olah ditanggung, padahal itu menjadi hutang yang akan dibayar oleh si PMI selama bekerja. Dan pasti mereka tidak menggunakan dokumen visa kerja, pasti hanya dokumen kunjungan umroh atau ziarah. Itu modus mereka. Baik Pak Benny, jadi kuncinya adalah penegakan hukum yang tegas agar memberikan efek jera, tidak pandang bulu siapa mereka, dan juga edukasi kepada masyarakat begitu ya. Terima kasih Pak Benny sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam.